Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Mau preview aja untuk pertandingan nanti pagi ya, jam 2 dini hari tanggal 18 untuk Carabao Cup ya, Piala Kebo katanya sih. Antara Manchester United melawan Barnsley. Jadi di Old Trafford. Jadi Barnsley ini klub divisi 1 ya. Jadi 2 divisi di bawah Premier League. Jadi habis Premier League terus Championship League, habis itu League 1, League 1. Yang dimana saat ini Barnsley peringkat 7. Jadi League 1 itu yang sekarang lagi ada Wrexham sama Birmingham tuh. Klubnya si Ryan Reynolds, Wrexham tuh yang Deadpool, yang main Deadpool, sama Birmingham yang dimiliki oleh Tom Brady, ya, bintang legenda football Amerika. Jadi sebenarnya kalau secara di atas kertas sih ya jauh ya, lawannya jauh lah gitu. Makanya gue sih lebih berpikir kayaknya ini mungkin waktu yang pas untuk rotasi, karena gue harus pernah bilang dari awal gue pengen lihat secara konsisten 10 game Liga, 10 game Premier League, di mana gameplaynya Ten Hag, blueprintnya Ten Hag bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan. Nah ini yang pengen gue lihat. Jadi kalau misalnya kayak ya pertandingan kayak Barnsley gini, ya bisa lah untuk merotasi pemain, bisa lah untuk pemain-pemain yang ibaratnya butuh jam terbang main, jam bermain gitu. Mungkin dari akademi, mungkin dari tim cadangan. Jadi apakah penting? Sebenarnya kan kita udah pernah meraih ini tahun 2023 kemarin ya. Makanya waktu pas kemarin press conference-nya Erik ten Hag ditanyain, sebenarnya nih lu kan udah pernah meraih ini, penting nggak sih trofi ini buat lo gitu ya. Ten Hag bilang bahwa yang namanya trofi ya trofi gitu loh. Satu kompetisi di mana Manchester United pun musim ini mengikuti 4 kompetisi. Ya itu semua harus dikejar sebagai sebuah klub ya, karena kan tujuan kita kan selalu kan menang ya, memenangkan setiap pertandingan. Terus ditanya juga di situ bahwa apakah gitu, kalau jadi dibenturin lah sama pernah pernyataannya oleh Gunnar Solskjaer yang mengatakan bahwa yang penting itu sebenarnya di liga gitu loh ya, di mana posisi lo di liga itu yang menunjukkan keberhasilan klub lo. Karena kalau untuk urusan trofi ya mungkin nggak disebut jelasnya, mungkin trofi FA Cup, Carabao Cup, yaitu masalah ego manajernya aja katanya. Ya, Ten Hag bilang bahwa ya enggak, ya setiap kompetisi ya emang harus diikuti, memang liga itu yang paling utama. Cuman ya namanya sebuah klub ya, setiap kompetisi itu, setiap trofi itu emang harus diraih. Karena kan kalau gue pikir-pikir juga menurut United Identity ya itu kan yang tercatat dalam sejarah juga ya, trofi itu dicatat gitu loh, dihitung juga gitu loh. Bukan masalah ini piala minor, ini piala mayor gitu, enggak gitu loh. Itu satu ya yang penting. Terus kedua ditanya juga mengenai line up ya, cedera, kata-kata kayaknya cedera Lenioro, Rasmus Højlund, Luke Shaw, Tyrell Malacia itu masih dalam pemulihan. Ditanyakan kalau yang lain gimana gitu ya, dia pikir bisa aja karena ini kan pada saat preseason juga semua pemain nggak langsung bergabung. Jadi bagaimana bisa aja ajang ini untuk membangun partnership gitu, membangun pattern, membangun pola gitu, agar mereka mengerti nih. Jadi nggak hanya tim utama doang nih yang mengerti pola permainannya Ten Hag nih, sampai yang ke cadangan-cadangan, bahkan sampai yang youth pun atau yang tim-tim juniornya itu juga mengerti gaya permainannya, patternnya, gaya mainnya Erik ten Hag gitu. Terus tanya mengenai Anthony apakah dipasang ya, dibilang sebenarnya sih bukan masalah Anthony gitu, siapapun yang memenuhi standar. Nah, yang memenuhi standar dan ya lu harus berjuang, ya lu harus pasti akan dapat tempat gitu loh. Nah, jadi kalau menurut United Identity
ini sebenarnya waktu yang bagus untuk merotasi ya. Ya walaupun dibilang hanya walah cuman Carabao Cup apa segala macem, Piala Kebo ya lu lihat aja nih malam ini ada UCL kan, Champions League ya. Tapi yang jadi trending topik katanya ya pasti Manchester United. Percaya sama gue. Ada Champions League nih dengan format baru nih. Ya, ada tuh yang agak sedikit nyindir siapa ya, pundit luar kayaknya deh. Yang dibilang katanya Manchester United mainnya Carabao Cup. Iya, tapi besok jadi trending topik tetap aja Manchester United gitu ya. Karena mau lo Champions League format ganti sejagat juga gaungnya nggak segede Manchester United gitu ya. Itu kan fakta gitu kan. Bukannya mau nyombongin, fakta gitu loh. Jadi kalau gue bilang ini sebenarnya waktu yang tepat untuk merotasi pemain. United Identity sedikit memberikan ya prediksi line up atau keinginan lah ya line up ya, bahwa ya kalau bisa pemain-pemain yang selama ini belum mendapat tim utama atau tim reserve itu ya, cadangan atau tim youth-nya bisa dikasih kesempatan. Gue pengen banget Bayindir coba dipasang sebagai kiper gitu ya. Terlebih kan dia sebenarnya kayak kiper timnas Turki gitu loh. Ya kasihlah juga ada kesempatan gitu. Ya ini kan lawannya Barnsley gitu ya. Bisa dong seharusnya dia dengan ketenangan gitu menjaga gawang gitu. Terus duetnya back tengah gue pengen lihat Maguire sama Evans, karena gue agak bilang riskan kalau kita menurunkan Lisandro Martinez dan De Ligt yang kemarin kram katanya. Cuman walaupun si Ten Hag bilang ya mereka available sebenarnya. Nah untuk back kanan nggak ada pilihan lain, sepertinya Dalot akan kembali di bek kanan. Kirinya gue Mazraoui kan karena kemarin kram juga ya. Semoga bisa diistirahatkan dulu. Kirinya gue pengen lihat Hari Amas. Nah tengahnya ini nih. Tengahnya sih gue pengen berpola 4-3-3 ya. Atau 4-1-4-1 lah. Dengan Ugarte sebagai defensive midfielder. Ya biar dia butuh jam terbang. Biar dia butuh adaptasi dengan gaya dan atmosfer sepak bola Inggris. Terus di satu lagi yang di central midfieldernya malah gue pengen milih itu Casemiro sebagai box to box lah ya, sebagai central midfielder. Karena kalau gue lihat dari kemarin kan, dari pas sejak zaman pre-season kan gue pernah bilang kan waktu Casemiro itu jadi central midfielder itu justru dia bagus sebagai nomor 8 gitu loh. Nah, ini melawan Casemiro juga untuk menambah kepercayaan dirinya dia. Maaf. Terus Toby Collier ya gue rasa bisa jadi central midfielder juga. Jadi kita main gak usah pakai number 10, gak usah pakai nomor 10 gitu ibaratnya. Jadi bener-bener 4-3-3 atau 4-1-4-1. Terus depannya kirinya Garnacho ya supaya nambah kepercayaan diri dia. Kanannya ya kasihlah Anthony. Ya kan? Ya walaupun dia udah pasti kayaknya tersingkir dengan Amad Diallo, tapi kasihlah dia kan lagi kasmaran gitu ya. Anthony kasih kesempatan. Nah strikernya gue pengen maunya sih Ethan Wedley dikasih kesempatan dulu gitu loh, jangan langsung Zirza karena kita nggak punya striker lagi. Højlund aja masih dalam pemulihan gitu loh. Jadi biarlah tim yang utama kemarin yang selama ini di 3-4 pertandingan ini berjalan di Liga. Nanti kita kan hari Sabtu jam 11:30 tuh ada lanjutan pekan kelima, yaitu kita melawan Crystal Palace tandang pula di Selhurst Park. Nah ini formasi yang pengen gue lihat, yang ingin United Identity prediksikan gitu ya. Jadi gue harap sih bermain tenang aja, bermain pola Ten Hag aja gitu ya. Pressing seperti yang kemarin, kalau pressing jadi 4-2-4. Terus kemarin yang pernah gue bahas juga sepertinya akan 4-1-4-1 yang dimana nggak terlalu, jadi yang ngepress paling pada saat ngepress satu orang, jadi pada saat bertahan pun juga, karena yang udah pasti ini kan Barnsley ya klub divisi 1 gitu loh, mainnya sih pasti udah gaya Inggris banget, kick and rush gitu, gaya speed power, bermain tenang aja, bermain efektif, nggak usah terlalu ngoyo ya, menang 1-0, menang 2-0 ya what the hell lah, yang penting menang. Nggak usah pikirin ya lawan Barnsley cuma menang 1-0. Yang penting pertandingan ini digunakan untuk ya kayak tadi Ten Hag bilang, membangun partnership, membangun pattern supaya mereka juga ngerti, paham apa yang
mau dimainkan Ten Hag, menambah moral juga, menambah jam terbang pemain-pemain juga. Nah, itu kalau misalnya kita babak pertama udah bisa unggul 2-0 gitu, ya bolehlah tambah-tambahin sedikit masuk, misalnya Zirkzee gitu untuk dia supaya percaya dirinya dalam membuat gol muncul gitu ya. Ya seperti itu sih. Jadi tanpa menganggap remeh gitu ya, karena namanya setiap turnamen di Inggris itu pasti bisa aja ada kejutan, bisa aja ada kesialan atau keberuntungan, tapi yang gue pasti sih seharusnya di atas kertas ini menang. Kalau skor ya semoga jangan kebobolan dah, itu aja ya. 1-0, 2-0 itu no problem, yang penting menang lanjut. Untuk nanti jam 2 gue belum tahu apakah akan ada reaksi pandangan mata. Cuman ya pasti sih nonton ya. Demi Manchester United sih jam 2 pagi juga nonton ya nonton gitu. Oke, jadi sampai di situ aja bahasan kali ini. Di preview kali ini Manchester United melawan Barnsley di Carabao Cup. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.